Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniati Fitri dengan NIM A1C2211076. Di sini saya akan membuat video terkait tugas proyek mata kuliah Geometrik Analitik Uang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Husni Sabil MPD dan Ibu Ranisa Junita SPD MPD. Tugasnya yaitu jarak titik ke garis dengan tujuan yang pertama, bidang yang dihasilkan akan tegak lurus terhadap garis jika kita membuat bidang yang melalui suatu titik dan mengukur jarak antara titik tersebut dengan garis. Nah, yang kedua, jarak antara suatu titik dan garis. Jarak antara suatu titik dan titik putus garis akan digunakan untuk menunjukkan jarak antara suatu titik dan suatu garis. Nah, untuk konsepnya, yang pertama itu konsep yang akan dibahas yaitu ada jarak antara dua titik, ada vektor normal, ada vektor arah, dan persamaan bidang yang melalui sebuah titik. Nah, untuk ringkasan materi, cara mencari jarak titik ke garis. Nah, yaitu cara mencari jarak dari sebuah titik ke garis adalah dengan cara membuat titik tembus yang ada pada garis. Nah, berikut adalah cara titik tembus yang ada pada garis. Pertama itu, tuliskan persamaan bidang yang tegak lurus terhadap garis tertentu dan melalui satu titik dengan persamaan umum bidang yaitu persamaan umum bidang melalui sebuah titik P A X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0, di mana ABC merupakan vektor normal. Karena bidang yang dibuat nantinya akan selalu tegak lurus dengan garis, maka vektor normal bidang akan selalu sama dengan vektor arah garis. Nah, lalu setelah persamaan bidang diketahui, selanjutnya mencari nilai titik tembus pada garis terhadap bidang. Nah, jika titik tembusnya sudah didapat, maka untuk mengukur titik garis ke garis adalah dengan cara menghitung jarak antara dua titik dengan rumus umum, yaitu jarak antara dua buah titik sama dengan D akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi dalam proses pembuatan adalah GeoGebra. Nah, proses pembuatannya yaitu yang pertama persiapan, yang A menentukan materi. Nah, di situ menentukan materi yang akan dijelaskan. Selanjutnya membuat ringkasan. Nah, membuat ringkasan materi itu ialah yang diambil untuk memahami konteksnya. Selanjutnya menentukan tujuan. Nah, tujuan yang harus dicapai atau dijelaskan terkait materi. Nah, selanjutnya ada menentukan konsep. Maksudnya menentukan konsep-konsep terkait materi yang dijelaskan. Selanjutnya ada memvisualisasikan dengan GeoGebra. Nah, di sini memvisualisasikan itu memvisualisasikan konsep materi dengan menggunakan GeoGebra untuk membuatnya lebih interaktif. Nah, selanjutnya membuat penerapan soal. Jika membuat penerapan soal terkait materi yang diambil dan diselesaikan untuk mempraktikkan konsepnya. Nah,
Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan apa yang didapat dari proses penyusunan dan penerapan materi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu membuka aplikasi dan daftar aplikasi GeoGebra pada perangkat yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu ubah perspektif. Nah, ubah tampilan menjadi koordinat 3 dimensi. Nih, menjadi koordinat 3 dimensi di bagian sini. Nih, 3 dimensi kalkulator nih. Nah, selanjutnya menentukan data di sisi kiri antarmuka GeoGebra. Terdapat area untuk memasukkan data yang sudah diketahui. Nah, di sini. Nah, lalu masukkan titik-titik yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang pertama titik F sama dengan 3, titik G sama dengan 0, titik H sama dengan 2. Maka didapatlah titik D sama dengan FGH dengan 3,0,2. Nah, selanjutnya masukkan persamaan garis yang relevan, yaitu F X ditambah M sama dengan Y ditambah N sama dengan Z ditambah 0. Ini dengan M dengan nilai 1, N dengan nilai 1, O dengan nilai 1. Nah, berikutnya masukkan persamaan bidang. Masukkan persamaan bidang yang melalui sebuah titik, yaitu Q1 X dikurang F ditambah Y dikurang G ditambah Z dikurang H sama dengan 0. Sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5. Nah, untuk mengukur jarak, gunakan tools pada distance or length. Tools Nah, selanjutnya yaitu masukkan intersect dikali Z aksis X OY planel. Nah, dengan nilai 0,0,0. Nah, selanjutnya masukkan titik T dengan distance AD sama dengan distance A, D yang didapat nilainya yaitu 3,61. Nah,
Untuk mengukur jarak, gunakan tools distance or length pada GeoGebra untuk mengukur jarak antara titik yang diketahui dan titik tembus. Nah, untuk itu klik titik tembus dan titik tembus untuk mengukur jaraknya. Nah, di tools ini nanti ada distance or length. Nah, maka didapatlah seperti ini. Nah, selanjutnya membuat garis, yaitu buat garis antara titik yang diketahui dan titik tembus untuk memperjelas jarak yang diketahui. Dan selanjutnya membuktikan dia tegak lurus, yaitu gunakan tools pada GeoGebra. Menggunakan tools ini pada GeoGebra untuk menentukan atau memastikan jika bidang yang terbentuk dari sebuah titik dengan garis yang diketahui adalah tegak lurus. Nah, ketik angle atau pilih line dan plane, masukkan nama garis dan bidangnya untuk membuktikan tegak lurus. Nah, dengan demikian untuk itu, setelah menunjukkan secara visual jarak suatu titik ke suatu garis, kita dapat melihat bahwa sudut yang terbentuk antara bidang yang melalui suatu titik dan suatu garis yang diketahui akan selalu tegak lurus, sehingga vektor normal bidang tersebut akan selalu sama dengan vektor normal bidang tersebut. Vektor arah garis dan jarak antara suatu titik dengan suatu garis juga dapat dinyatakan dengan jarak antara dua titik, yaitu titik yang diketahui dan titik putus pada garis tersebut. Sekian presentasi proyek individu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil visualisasi yang dapat saya sajikan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.